Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Baik, saya diminta untuk membahas tentang Pancasila dan milenial. Menurut saya ini penting sekali, dalam hal bahwa apakah Pancasila itu masih relevan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan Anda yang katakanlah milenial gitu ya. Nah, apakah sekarang ini Pancasila memang bisa menjadi filosofi hidup bangsa, bisa menjadi dasar negara, bisa menjadi cita-cita hidup bernegara gitu ya? Ataukah memang sudah jangan-jangan sudah nggak relevan nih gitu ya? Apalagi dikaitkan dengan kehidupan Anda semua yang di era globalisasi sekarang, di era yang sudah berbeda ya, era di mana teknologi begitu canggihnya gitu ya. Anda misalnya bisa video call dengan mudah ya kan. Kecanggihan teknologi terus ditemukan ya. Mobil yang tanpa driverless car, ada juga mungkin suatu saat nanti akan mobil yang tanpa roda yang bisa terbang gitu ya, atau jangan-jangan nanti manusia bisa terbang sekalian. Nah, di dalam teknologi komunikasi luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Anda dengan gadget Anda bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia ya. Kalau Anda pelaku ekonomi, bercita-cita menjadi pelaku ekonomi, maka financial technology itu sangat menentukan gitu ya. Nah, di era yang sangat canggih ini ya, bayangkan saking canggihnya anak saya kelas 1 SD itu tiap pagi, tiap hari itu ngobrol dengan temannya itu dengan WA group gitu loh. Kan karena memang sekarang nggak boleh kerumunan gitu ya. Jadi dia tiap pagi itu dengan WA group, tidak minta ke saya caranya karena saya malah nggak tahu, tapi tiba-tiba dia sudah tahu dengan temannya kelas 1, teman-teman SD-nya gitu, ngobrol dengan WA group itu gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Bahkan kalau dia mampu mungkin bisa ngobrol dengan orang di luar negeri gitu ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi seperti itu, dengan komunikasi seperti itu, kecanggihan komunikasi yang seperti itu, maka batas-batas negara itu tampaknya sudah hampir lenyap gitu ya, hampir lenyap. Anda beli barang di Lazada misalnya, barangnya dari Cina atau mungkin dari negara lain gitu. Jadi batas negara itu sudah nggak ada gitu ya. Anda lihat YouTube misalnya, ada yang siaran langsung dari Eropa, bukan televisi, tetapi orang per orang. Bayangkan, Anda sendiri bisa siaran langsung dan ditonton oleh seluruh dunia. Bukan korporat ya, person pribadi. Jadi kalau kita ingat begitu, kita berpikirnya apakah masih penting ini ideologi ini? Ya. Karena kita sudah bergaul dengan seluruh manusia di dunia ini. Gitu. Itulah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu istilah yang sesungguhnya sudah ada sejak abad 17. Immanuel Kant yang membuatnya ya. Tetapi kemudian sekarang menjadi kenyataan ya, bahwa kita semua ini warga dunia. Kita semua ini bisa bertransaksi dengan manusia di belahan dunia manapun. Itu hebatnya ya, era sekarang gitu. Nah, saat borderless ya, saat tidak ada lagi batas-batas negara, apakah masih penting ideologi? Gitu ya. Apakah masih penting Pancasila kalau buat kita? Gitu ya. Karena toh kita semua sudah menjadi seperti warga dunia. Gitu ya. Ya kita murni transaksi saja gitu ya. Anda punya produk, Anda jual dengan online gitu ya. Dan Anda tinggal kirim setelah Anda dapat uang pembelian gitu kan. Nah, itu kan sudah berarti negara itu jangan-jangan sudah nggak perlu, ideologi itu sudah nggak perlu gitu. Apakah seperti itu gitu ya? Oke, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa
globalisasi, kecanggihan teknologi, ya, financial technology, teknologi komunikasi, ya, itu memang melintasi batas-batas negara, gitu ya. Tetapi itu tidak menghilangkan satu karakter dasar interaksi global. Karakter dasar interaksi global adalah kontestasi, adalah kompetisi, ya. Dan tidak seperti kompetisi sepak bola misalnya, yang setiap pesertanya itu beruntung dan tidak ada yang mati. Dalam kontestasi global ini, ya, adalah kontestasi dengan berujung pada kematian bagi yang kalah, gitu ya. Jadi kalau di pasar-pasar kita, ya, atau di pasar-pasar dunia itu sudah banyak barang-barang kita, maka kita menang perang, ya. Tetapi sebaliknya, kalau di pasar-pasar kita ternyata banyak produk asing, artinya kita kalah perang, gitu ya. Kalau misalnya peniti saja sudah produk Cina, ya, apalagi mobil, apalagi handphone, gitu ya, Vivo, Oppo, kayaknya itu bukan produk lokal kan. Nah, kalau itu saja sudah produk bangsa lain, artinya kita kalah perang, gitu ya. Jadi perang sekarang itu tidak lagi didefinisikan sebagai perang militer, ya, bom, ya, senapan, tank, kapal, pesawat, mungkin masih ada. Tetapi sebenarnya itu sudah tidak akan berguna lagi, terutama bagi negara-negara demokrasi. Karena pada dasarnya tidak akan terjadi perang di antara negara demokrasi. Perang itu hanya akan terjadi negara demokrasi dengan negara otoriter, gitu ya. Nah, perang militer itu perlahan menurun. Di sisi lain, perang nirmiliter itu yang naik. Tadi perang dagang, ya. Perang dagang itu luar biasa mematikan, ya. Bayangkan kalau kita hanya jadi pasar, maka sesungguhnya kita sudah menjelang kematian, karena kita tidak menghasilkan apapun, gitu ya. Beda kalau misalnya kita bisa mengekspor, ya, barang-barang, maka kita akan mendapatkan dolar, dan dari situ bisa dipakai untuk memperkuat negara, gitu ya. Tapi kalau kita hanya menjadi pasar, mungkin kita tidak langsung mati negaranya, karena negara kita kan sumber dayanya luar biasa, ya. Tetapi rakyat tidak akan berkembang. Artinya kita menjelang kematian juga, gitu ya. Nah itu, jadi interaksi global yang sekarang disangatkan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ya, itu tidak menghilangkan urgensi adanya negara, sekaligus tidak menghilangkan urgensi ideologi, sekaligus tidak menghilangkan urgensi Pancasila yang sudah dihasilkan oleh para founding fathers kita, gitu ya. Nah, kalau sekarang ideologi itu tetap penting, ya, ideologi itu tetap harus ada, ya, maka Pancasila tentu saja tidak bisa dilupakan, gitu ya. Pancasila itu kan satu produk yang luar biasa, ya, satu produk yang kalau pemikir luar mengatakan ini brilian sekali, ya. Ini persis mengekstraksi apa yang ada dalam diri manusia Indonesia itu. Jadi kalau kita pegang Pancasila, maka kita punya jati diri. Tetapi kalau kita sudah lepaskan Pancasila, apalagi di era pergaulan global yang semakin kejam ini, maka siap-siap saja kita menjadi makanan di meja makan, gitu ya. Dan bangsa kita menjelang kehancuran, gitu. Jadi dilihat dari situ, maka tentu saja ideologi itu perlu. Apa itu ideologi? Ideologi itu kan idios dan logos, ya. Idea dan logika, idea dan cara pikir, gitu ya. Ide-ide. Nah, apa ide-ide yang ada di dalam Pancasila? Ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan kemudian keadilan sosial. Itu ide-ide yang luar biasa. Dengan adanya Pancasila, ke dalam kita bisa berhubungan dengan harmonis meskipun di dalamnya kita berbeda. Gitu ya. Jadi meskipun kita sudah hidup dalam era kosmopolitanisme, dalam era globalisasi, dalam era teknologi yang sudah membuat batas-batas negara itu hilang, tetapi urgensi ideologi itu sendiri tetap ada.